Oke, halo teman-teman fotokopi dan percetakan Kota Medan. Izinkan saya membagikan tentang desain yang sebenarnya itu lebih ke edges atau tepian daripada printer atau mesin fotokopi yang tidak mampu dicetak oleh mesin fotokopi. Kenapa kok tidak mampu? Karena tepian ini biasanya butuh mode lain, bisa mode borderless untuk diaktifkan atau tepiannya bisa dicetak sekalian. Ada yang bisa, ada juga yang dipaksa pun nggak bisa, ada. Nah, jadi kita akan bahas ini, sementara video saya kecilkan dulu. Sekalian saya pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa desain ini sering dipakai mau di desain undangan, mau di desain kalender, mau di desain cetak apapun, itu edges-nya biasanya itu dijadikan moda utama untuk membuat pembatas biasanya. Makanya di saya kemarin saya ada bikin video itu tentang ini. Nah, nggak hanya di ini ya. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan lainnya pun edges-nya pun saya akan buat berbeda seperti ini. Jadi ini adalah desain undangan yang dibuat oleh anggota saya dan kami semua selalu menghindari ini teman-teman. Nah, kenapa? Kalau misalnya edges-nya ini tidak diperhatikan, bisa jadi kita akan mencetak bagian tepinya yang sebenarnya sangat penting, ya kan? Gambar yang harusnya ada di tengah menjadi berantakan gitu. Jadi izinkan saya berbagi bagaimana cara saya mengetahui edges-nya. Nah, saya ada gambar yang sudah saya cetak. Nah, ini dia. Di beberapa tipe printer itu ada yang mampu cetak borderless seperti halnya ini. Jadi kalau kita lihat ini borderless ya. Sama-sama ukuran A4, tidak dipotong tapi dia mampu mencetak borderless dari atas sampai bawah. Problemnya adalah mode borderless rata-rata printer yang ada di Indonesia tidak mampu mencetak untuk ukuran F4. Kita akan coba ya. Saya pernah pakai HP Manager 880, terus AMC 4000 dari Epson. Saya juga ada pakai dari Xerox, dari C70 ke atas, itu nggak bisa teman-teman. Jadi kalau misalnya nih, ini mode borderless-nya aktif. Ketika saya rubah menjadi 8,5 kali 13 atau ukuran F4 21,5 kali 33, borderless-nya hilang teman-teman di sini. Hilang, nggak bisa. Tapi kalau ke A3, nah ini karena dia bisa cetak A3, kalau misalnya kita aktifkan ke A3, borderless-nya muncul. Artinya hanya beberapa dokumen size yang bisa dicetak dengan borderless. Sedangkan untuk cetak undangan jenis bahan kertasnya itu banyak, mulai dari F4, ada kertas B3, ada B4 yang notabene kadang terdaftar di dokumen size untuk bisa dicetak A4. Mohon maaf, yang bisa dicetak dengan borderless nyatanya nggak bisa. Jadi gimana cara mengakalinya? Ini yang saya lakukan. Jadi saya kalau buat desain saya pastikan dulu ukurannya berapa, berapa kali berapa. Jadi kalau misalnya di kasus yang sebelumnya itu kertasnya ukuran F4, kita rubah dulu menjadi ukuran F4, lalu kita jadikan senti 21,5 kali 33. Inilah ukuran asli dari F4. Kalau misalnya mau dibagi dua, saya tinggal buat garis begini. Nah, lalu kita bagi dua. Ya biasanya pakai Ctrl C, Ctrl V, dibagi dua. Bentar ya, kita bagi dua. Nah, udah pas center. Nah, maka 1,5 menjadi tetap 1,5 dan tiga-tiganya dibagi menjadi 2 menjadi 16,5. Lalu kita kontrol copy dan kontrol paste lagi. Nah, inilah hasilnya. Maka jika pengen buku F4 dibagi 2, ketemunya adalah ini. Sedangkan ini yang warna hijau ini adalah lembar keseluruhan dari ukuran F4. Lalu bagaimana cara saya membuat edges-nya? Jikalau memang undangannya itu ukurannya adalah F4, saya akan buat contoh undangan ukuran F4 dengan posisi landscape. Nah, seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, inilah yang saya lakukan. Saya harus tahu tuh jaraknya berapa. Misalnya seperti ini. Nah, ini kan ada jarak tepiannya nih. Ini saya ukur pakai penggaris. Nah, tuh. Ketemunya 0,3 mm ya, 0,3 mm, maka saya akan buat di sini tepiannya 0,3. Biasanya saya bulatkan. Kalau misalnya 0,3 cm, di sini 0,3 cm,
Nah, ketemunya kan begini. Nah, teman-teman tinggal bikin garis bantu seperti ini. Untuk tahu tepiannya nih. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar pada saat kita mendesain kita nggak melebihi garis ini. Karena garis ini nggak bisa dicetak gitu. Makanya kalau misalnya pengen borderless dan sudah mode borderless, sangat bagus banget sih itu. Kalau F4 agak susah. Sampai dengan hari ini saya belum nemu ada F4 yang bisa borderless gitu. Lalu buat lagi di sini, teman-teman bisa langsung kasih garis di sini untuk garis bantu. Biar desain kita tidak melebihi garis ini. Biasanya kalau di percetakan, garis yang kosong ini dilebihkan dengan cara biasanya kalau di teman-teman percetakan tuh setahu saya ya dibuat 1,5 cm, ini juga 1,5 cm. Sisanya itu biasanya ada gambar tulisan CMYK gitu, teman-teman. Nah, kayak gini. Karena sisanya pasti dipotong, bagian tepinya pasti akan dipotong. Jadi ketika nanti sudah dipotong, apa yang terjadi di tulisannya itu biasanya ada tuh. Mungkin kalau teman-teman ada yang buka jasa apa namanya percetakan banner atau mungkin akses banner, pasti nggak asing lah ya dengan tulisan misalnya pesanan atas nama Dante untuk spanduk apa gitu, pesanannya tanggal 19 bulan Agustus 2025. Nah, lalu nanti biasanya ada tulisan kotak, ada gambar kotak-kotak kayak gini. Nah, kayak gini. Saya simulasikan cepet aja ya. Biasanya edges-nya itu dibuat kayak gitu, teman-teman. Nah, kayak gini misalnya nih warna apa nih? Warna merah, kuning. Sebenarnya banyak manfaat. Makanya kelebihan dan kekurangan dari edges itu dipakai oleh teman-teman fotokopi dan percetakan di luar sana untuk menempatkan penggunaan warna. Ada yang kayak gini. Apa saja sih warna dasarnya? Nah, ditaruh kayak gitu. Nah, nih, biasanya kayak gini biasanya. Di tepiannya yang tidak dipakai. Ada juga yang enggak juga, ada yang enggak begini. Ada yang teman-teman yang menggunakan edges atau tepiannya itu digunakan untuk batas cetak undangan seperti halnya ini. Nah, di sini ukurannya adalah A4, tapi kami nyatanya cetaknya menggunakan F4. Biar apa? Nggak meleset gitu, nggak meleset. Jadi tetap pas center di tengah. Kalau misalnya kurang ke kanan kiri tinggal digeser aja ini. Gambarnya tinggal digeser dikit aja. Selisihnya berapa senti atau berapa milimeter gitu kan. Diukur pakai penggaris. Nah, dan kami juga itu biasanya lebih suka menggunakan edges itu untuk penggunaan batas-batas seperti ini. Nih lebih lengkapnya di sini. Jadi kalau misalnya kita udah tahu garis tengahnya nih. Nah, yang ini, garis yang ini adalah garis di mana sebenarnya boleh potong. Nah, yang ini garis boleh potong. Boleh potong. Karena kenapa? Boleh potong itu biasanya ada spare. Kalau udah teman-teman karena anggota kita udah pro ya. Mereka udah tahu tuh yang boleh dipotong yang di sini aja tuh. Yang di sini. Yang ini nggak boleh. Yang kuning ini nggak boleh. Nah, mereka udah tahu tuh. Kayak gini. Jadi kenapa kok edges itu penting banget untuk teman-teman tahu, khususnya di desain undangan dan juga beberapa desain lainnya, itu memudahkan kita untuk mengetahui garis potong seperti halnya di desain ini. Kami untuk tahu mana sih area yang akan di staples atau diekter nih, kami pakai tanda titik-titik kayak gini, teman-teman. Nah, terus untuk undangan pun juga demikian. Nah, untuk undangan salah pencet. Nah, untuk undangan kami ada pakai garis kayak gini nih. Nah, ini dia. Garisnya seperti ini, tipis-tipis saja untuk memudahkan kami dalam pemotongan nantinya. Dan biasanya kalau teman-teman perhatikan ada yang offset nih. Yang ini gambarnya mentok di sini. Ya kan? Yang ini gambarnya melebihi dari kotak yang ini. Jadi saya kasih tahu dulu ya. Oke. Sebentar. Ini kotak ini adalah batas keseluruhan semua gambar. Sedangkan di sini itu dilebihkan. Tujuannya untuk apa? Jadi kan yang dipotong bagian depan tuh. Yang dipotong bagian depan. Diusahakan yang ini tuh bagian dalamnya tidak kurang tidak lebih. Makanya untuk menghindari jika ada gambar lebih, makanya ada di belakangnya itu dilebihkan sedikit, bertujuan biar nggak terlalu offset. Jadi hasilnya nggak putih banget gitu loh. Kan kalau misalnya kita potong kalau belakangnya putih kan jelek ya. Nah, biar nggak terlalu nampak banget itu bisa hasil potongannya kurang rapi atau apa, inilah yang kami lakukan.
Nah, demikian tentang desain eh, yang sering kami praktekkan. Bagi teman-teman yang pengen nambahi atau mungkin ada saran atau mungkin ada kritikan biar kita semua bisa maju bersama, ditunggu ya teman-teman. Sudah 10 menit dan kita ganti video.